Kalau Anda nggak lulus, ada dampak buruknya nih teman-teman. Dampak buruk yang pertama adalah Anda tidak bisa ambil skripsi. Oke, nah kembali lagi di channel Franciscus Alvin, dan di konten hari ini saya mau bahas gimana sih anak IT atau mahasiswa IT menghitung IPK. Ya, nah kenapa saya bikin konten hari ini? Karena banyak banget mahasiswa yang nggak tahu nih cara hitung IPK itu seperti apa. Dan ujungnya, kalau Anda nggak tahu cara hitung IPK, Anda akan kebobolan nih. Dari semester awal, IPK-nya udah keburu jelek ya. Kenapa? Karena Anda nggak tahu, Anda kelolosan di mata kuliah yang SKS-nya besar ya. Mata kuliah tersebut grade-nya dapat C, dapat D ya. Jadi ujung-ujungnya udah keburu jelek di awal dan ke belakang keakumulasi IPK-nya ternyata turunnya besar banget. Nah, tapi sebelum saya bahas lebih lanjut ya, ngomong-ngomong sekarang kuliah udah offline nih teman-teman ya. Nah, jadi saya cuma pengen kasih pesan ke teman-teman semua, kalau kuliahnya udah offline, Anda harus tetap jaga prokes ya. Kenapa? Karena kalau kalian masuk di kampus, itu mahasiswanya banyak banget. Anda akan ketemu banyak banget orang. Jadi Anda harus tetap jaga prokes. Kita lanjut lagi sekarang. Sebelum kita bahas mengenai IPK, Anda perlu tahu kalau Anda kuliah, itu ada dua jenis mata kuliah. Yang pertama adalah mata kuliah wajib, dan yang kedua adalah mata kuliah tidak wajib. Ya, saya bahas yang tidak wajib dulu deh. Mata kuliah tidak wajib adalah mata kuliah yang kalau Anda nggak lulus, bodoh amat. Nah, ada lagi mata kuliah wajib teman-teman. Kalau mata kuliah wajib ini adalah mata kuliah yang Anda wajib lulus. Kalau Anda nggak lulus, ada dampak buruknya nih teman-teman. Dampak buruk yang pertama adalah Anda tidak bisa ambil skripsi. Jadi kalau Anda nggak lulus di mata kuliah wajib ini, Anda dipastikan tidak akan bisa ambil skripsi. Nah, ini mata kuliah wajib. Ya, jadi nanti teman-teman kalau masuk kuliah, Anda perlu cek nih mata kuliah wajibnya yang mana. Terus solusinya gimana kok? Solusinya adalah kalau Anda udah terlanjur nggak lulus, Anda harus ikut semester pendek. Anda harus ngulang. Ya, kalau Anda ngulang, ada dampak buruknya lagi. Anda harus masuk pada saat teman-teman Anda liburan. Ya, itu dampak yang paling nggak enak. Dan biasanya kalau Anda ngulang di semester pendek, Anda harus bayar uang kuliah 1,5 sampai 2 kali lipat lebih mahal dibandingkan dengan yang reguler. Ya, jadi jangan sampai Anda nggak lulus di mata kuliah wajib karena apa tadi? Tidak akan bisa ambil skripsi dan Anda harus ngulang di semester pendek. Kalau Anda ngulang, Anda harus bayar uang kuliah lebih mahal dan masuk kuliah pada saat teman-teman Anda liburan. Jelas teman-teman ya? Nah, jadi Anda harus perhatikan mata kuliah wajib ini. Nah, kalau Anda kuliah, itu ada bobotnya. Setiap mata kuliah ada bobotnya. Nah, mata kuliah wajib ini biasa bobotnya besar, ya, sekitar 3 sampai 6 SKS. Nah, dampaknya apa sih kalau yang bobotnya besar ini? Dampaknya adalah akan lebih berpengaruh sama IPK Anda. Nah, saya kasih contoh gini. Kita akan mulai belajar cara hitung IPK teman-teman. Misalnya kalau Anda masuk kuliah IT, semester pertama pasti dapat mata kuliah algoritma dan pemrograman. Di kampus manapun Anda pasti dapat. Ya, biasanya ini SKS-nya besar ya, karena ini salah satu mata kuliah wajib. Saya dulu kuliah di salah satu universitas swasta terbaik di Indonesia. Algoritma pemrograman ini 6 SKS teman-teman. Bobotnya 6 SKS ya. Nah, gimana caranya kita mau tahu seberapa besar pengaruhnya terhadap IPK si mata kuliah algoritma pemrograman ini? Gampang caranya. Caranya adalah begini. Algoritma pemrograman 6 SKS ya. Bobotnya terhadap IPK gimana? 6 SKS dibagi 2. Dibagi 2 berarti jadi berapa? 3. Nah, 3 ini dibagi 10 berarti 0,3. Setuju teman-teman ya? Itulah pengaruhnya terhadap IPK Anda. Contoh, semua mata kuliah dapat A semua. Kalau semua mata kuliah dapat A semua, termasuk algoritma pemrograman, berarti IPK Anda dapat 4. Itu nilai perfect, teman-teman. Ya, kalau 4 itu nilai perfect. Tapi anggapnya semuanya A, algoritmanya dapat B.
berarti IPK Anda langsung turun 0,3. Berarti dari 4 turun jadi 3,7. Ya. Kalau algoritma pemrogramannya dapat C, asumsi yang lain A semua, berarti turun 0,3 lagi. Jadi 3,4. Begitu terus. Jadi mata kuliah yang SKS-nya besar itu dampaknya gede ke IPK. Contoh lain lagi. Ada mata kuliah misalnya mata kuliah X. Mata kuliah X ini bobotnya 4 SKS. Ya, bobotnya 4 SKS. Seberapa besar pengaruhnya ke IPK? Gampang. Balik lagi caranya. 4 dibagi 2 berapa? 2. 2 dibagi 10 berarti 0,2. Itulah bobotnya. Oke? Kita simulasi lagi ya. Asumsi semua pelajaran A semua. Seluruh pelajaran dapat A berarti Anda dapat IPK sempurna. 4 IPK-nya. Kalau mata kuliah X tersebut dapat B, berarti dari 4 turun 0,2 jadi 3,8. Kalau mata kuliah X tersebut dapat C, berarti turun lagi 0,2 jadi 3,6 dan begitu seterusnya. Jadi jelas teman-teman ya. Nah, buat Anda yang sudah nonton video hari ini, Anda harusnya sudah paham bagaimana cara hitung IPK. Makanya Anda harus mulai perhatikan nih mata kuliah yang SKS-nya besar, terutama mata kuliah wajib. Ya, jadi jangan sampai Anda nggak lulus. Ya, kalau Anda nggak lulus dampaknya yang tadi saya udah ceritain. Anda sudah paham ya, dan Anda harus perhatikan mata kuliah yang wajib tadi. Nah, ada juga yang nanya begini, Ko Alvin, emang IPK penting buat ngelamar kerja? Ya. IPK nggak penting, yang penting skill. Nah, teman-teman harus tahu, ternyata IPK itu penting banget loh, terutama untuk ngelamar kerja. Seberapa penting IPK dan gimana caranya Anda memperbaiki IPK Anda, saya akan bahas di video-video berikutnya. So, thank you buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you on the next video. Bye!